Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Gunawan dengan NIM B100-200-265 ingin mempresentasikan materi mengenai metodologi ekonomi Islam. Filosofi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah satu bidang ilmu yang memiliki lingkup kajian tentang hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan kefilsafatan, cara kerja ilmu pengetahuan, dan logika yang melalui pengetahuan ilmiah tersebut dibangun. Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu pengetahuan yang mendasari proses pembangunan keilmuan. Filsafat ilmu terdiri dari kajian yang bersifat umum, yang dikenal dengan General Philosophy of Science, dan kajian bersifat khusus, dalam arti secara khusus menyelidiki berbagai macam ilmu pengetahuan dan struktur yang mendasarinya. Maka ada filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat ekonomi Islam, dan lain-lain. Filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat dan suatu bidang ilmu, dan filsafat ilmu merupakan suatu cabang ilmu filsafat dan juga merupakan cabang khusus filsafat yang mempelajari bidang ilmu khusus tersebut. Oleh karena itu, mempelajari filsafat ilmu berarti mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu secara filosofis. Di sini akan mengkaji secara teoritis filsafat ilmu tersebut yang bertujuan untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk ilmu pengetahuan. Ketiga topik tersebut bisa disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Yang pertama, aspek ontologi, berkaitan dengan apa yang dipelajari atau objek studi ilmu. Persoalan utama pada aspek ontologi ilmu adalah fundamental struktur mengapa sesuatu disebut ilmu dan mengapa sesuatu disebut ilmiah. Dengan demikian, pada umumnya ontologi dikaitkan dengan pembatasan kriteria ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, aspek epistemologi berkaitan dengan cara ilmu mempelajari objeknya melalui metode ilmiah. Ini mencakup pembahasan tentang al-al seperti al-aqd al-islami, al-aqd al-arabi, reason, epitemologi, dan scientific. Epistemologi merupakan pemikiran dari mazhab-mazhab besar di mana setiap keilmuan memiliki karakter yang ditentukan oleh pola pikir mazhabnya. Yang ketiga, aspek aksiologi. Ilmu berkaitan dengan nilai guna ilmu yang bersifat positif dan normatif. Ilmu bersifat positif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi gejala objek studi. Sebaliknya, ilmu bersifat normatif berfungsi untuk mengendalikan gejala objek studi ke arah yang diinginkan. Ke arah yang diinginkan berarti mencapai tujuan ideal, bukan sekedar kenyataan. Ilmu dimanfaatkan sebagai alat untuk mempermudah hidup manusia dan menciptakan kesejahteraan, etika, moral, dan menjadi pertimbangan utama. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian berlandaskan pada hasil penelitian tersebut. Paradigma ilmiah merupakan seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja secara lebih mudah dan otomatis karena paradigma menyediakan kerangka pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan metodologi, teori, serta analisis yang diperlukan. Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, spirit, bahkan keimanan keagamaan ilmuwan yang turut mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas ilmiah yang dijalankan. Perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Ekonomi konvensional menjadi ilmu pengetahuan melalui proses bukti empiris dan metode riset untuk menguji validitas pengetahuan. Sementara itu, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam berasal dari akal, panca indera, dan pengalaman serta petunjuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Filosofis ilmu ekonomi Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan komprehensif. Ekonomi Islam bukanlah mazhab dari ekonomi konvensional, melainkan memiliki landasan filosofisnya sendiri yang berbeda dengan ekonomi lainnya.
Filsafat ilmu berperan sebagai alat evaluasi, instrumen refleksi, dan logika dasar dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, serta membantu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih baik dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Arif Zakaullah, seperti halnya sistem ekonomi lainnya, sistem Islam juga berakar pada landasan filosofis tertentu seperti yang pertama tauhid, kesatuan dan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rububiyah, pengaturan ilahi untuk memberi makan dan mengarahkan hal-hal menuju kesempurnaannya. Yang ketiga, khilafah, peran manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang keempat, takziah, pemurnian ditambah pertumbuhan. Yang kelima, pertanggungjawaban di hari pembalasan dan implikasinya bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Definisi metodologi. Definisi metodologi dapat diartikan secara bahasa atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta atau sepanjang dan hodos atau jalan. Jadi jika digabungkan menjadi satu kata, artinya suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi metode secara istilah adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Tugas pokok ekonomi Islam dalam membentuk teori ekonomi Islam. Yang pertama, menghasilkan teori ekonomi yang bisa menghubungkan kondisi ideal dan realitas. Kedua, menghasilkan teori ekonomi yang mampu menjelaskan realitas dan hubungannya secara menyeluruh. Yang ketiga, menghasilkan teori ekonomi yang dapat merealisasikan tujuan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.